Bab 476, bermainlah sebagai karakter, Raja Monyet-Raja Monyet. Chen Chang'an menatap Wu Ming, bertanya apakah para biarawati ini dicuri. Wu Ming menggelengkan kepalanya dengan cepat. Guru, para biarawati ini semua dirampok olehku. Tidak, tidak, mereka datang dengan sukarela. Apakah kamu yakin itu sukarela? Chen Chang'an melirik Wu Ming dan berkata dengan ringan. Jelas, dia tidak percaya setengah kalimat yang dikatakan Wu Ming. Ini dicuri. Aku khawatir itu hampir sama. Para biarawati cantik yang hadir, mereka berkedip dan sangat ingin tahu tentang Chen Chang'an. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa Wu Ming adalah pemilik domain terakhir Sumi Xianyu. Status bangsawan, tetapi sangat ditakuti. Dan pemuda berjubah putih Chen Chang'an sebenarnya adalah master tanpa nama. Mereka tidak dapat melihat kekuatan Chen Chang'an, mereka juga tidak dapat merasakan aura kultivasi yang terpancar darinya. Mungkin, ini adalah cara alami Taoisme, master yang tak tertandingi untuk kembali ke dasar. Namun, dia tidak tahu bahwa Chen Chang'an di depannya hanyalah klon biasa yang dipadatkan oleh Chen Chang'an melalui fungsi sistem Mirror Flower Water Moon. Tubuhnya sudah menggunakan Mythic Playing Card untuk meninggalkan alam tak terkalahkan untuk menyelamatkan orang. Mengenai pertanyaan Chen Chang'an, Wu Ming hanya bisa menjawab dengan jujur. Akhirnya, Anonymous memberitahu Chen Chang'an bahwa semua biarawati cantik ini direnggut dari biara Taohua, siap melayani tuanmu. Ketika Chen Chang'an mendengar jawaban tanpa nama itu, melihatnya, dia benar-benar terdiam. Apakah aku ingin seorang biarawati melayani? Apa yang kau anggap sebagai kursi ini? Sebagai bawahan, dia pergi untuk merampok seorang biarawati cantik dari keluarga baik-baik. Sungguh memalukan kehilangan kursiku. Jalan Chen Chang'an. Para biarawati ini, kau urus sendiri. Kursi ini tidak membutuhkan layanan mereka. Kata-kata Chen Chang'an membuat Wu Ming sangat bingung. Apakah Tuan tidak menyukai biarawati? Kecantikan para biarawati ini sangat luar biasa. Kupikir pemiliknya akan menyukainya. Aduh, sepertinya itu semua salah bayar. Kalau begitu, Chen Chang'an berkata lagi, Wu Ming, meskipun kali ini kamu membawa banyak permata ajaib dan batu abadi, bagaimanapun juga kamu telah membuat kesalahan besar. Hukuman mati dapat dihindari, dan kejahatan yang masih hidup tidak dapat dihindari. Bagaimana kamu ingin dihukum? Dengarkan kata-kata Chen Chang'an. Wu Ming berkata, maafkan aku, Tuan. Tidak peduli apa yang Tuan ingin lakukan padaku, aku akan menerimanya satu persatu. Bagus. Chen Chang'an juga berhenti berbicara omong kosong dengannya. Selanjutnya, serangkaian hukuman dijatuhkan pada yang tak bernama. Sekte Buddha. Dengan Ling Baur membawa semua orang bersembunyi di asteris Huang Kuanyuan. Di bawah pimpinan Ling Baur. Mereka menghindari bahaya yang tak terhitung jumlahnya di neraka Huang Kuanyuan ini, dan akhirnya tiba di tempat aman neraka Huang Kuanyuan ini. Ketika dia tiba di tempat aman neraka Huang Kuanyuan di neraka, Ling Baur benar-benar bisa bernapas lega, katanya kepada semua orang. Sekarang kita telah sampai di kedalaman neraka Huang Kuanyuan. Di neraka Huang Kuan ini, medannya rumit, dan ada formasi pembunuh yang dibentuk oleh langit dan bumi di mana-mana. Jika orang yang tidak mengenal neraka Huang Kuanyuan ini tidak berhati-hati, mereka akan jatuh ke dalam lingkaran setan pembunuh itu. Setidaknya untuk waktu yang singkat, mereka tidak dapat menemukan tempat persembunyian kita. Manfaatkan waktu ini untuk memulihkan vitalitas kalian dan menunggu kedatangan Tuan. Jalan liar tembakau. Kami percaya bahwa putra, basis kultivasi putra itu setinggi langit, karena dia ada di sini, dia pasti bisa menyelamatkan kita. Ular, Hong Yi, dan A Miao.
Mereka semua mengangguk, dan mereka penuh percaya diri pada Chen Chang'an. Kemudian, Ling Baur mengeluarkan sebuah peta dan memberikannya kepada Amiao. Saudari Amiao, ini adalah peta Huang Kuanyuan di *** yang aku gambar di jalan. Aku telah menandai tempat-tempat yang berbahaya. Selama kamu tidak menerobosnya, tidak akan ada bahaya. Ami mengambilnya. Saudari Baoer, terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak apa-apa, ini yang harus aku lakukan, Saudari Amiao, orang-orang ini akan diserahkan kepadamu. Tidak masalah, aku akan melindungi mereka. Sekarang, bahkan dengan 3 iblis itu, vitalitas mereka telah rusak parah dan mereka belum pulih. Tentu saja hal yang sama berlaku untuk yang lainnya. Ketika Ling Baur pergi untuk menyelamatkan Hei Jiaolong, sebagai seorang Amiao murni, dia tidak memiliki luka apapun di tubuhnya. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab untuk melindungi kehidupan ribuan orang ini. Baiklah, kalau begitu aku lega. Selanjutnya, Ling Baur meninggalkan tempat aman Huang Kuanyuan di *** dan pergi untuk menyelamatkan naga hitam itu. Sepanjang jalan keluar dari Huang Kuanyuan yang ****, dan di pintu masuk Huang Kuanyuan yang ****, dia segera menemukan orang-orang dari Sekte Buddha. Tampaknya klon Ningbingxian telah menghilang. Kalau tidak, orang-orang dari Sekte Buddha tidak akan dapat menemukan tempat ini. Sekte Buddha-Buddha diblokir untuk waktu yang lama oleh Ningbingxian yang hancur pada akhirnya. Kemudian, mereka datang ke tempat ini setelah mencari petunjuk dan kuda yang ditinggalkan oleh orang-orang Ling Baur di sepanjang jalan. Tetapi, mereka juga tahu bahaya Huang Kuanyuan sialan ini. Para tetua sekte setan Buddha memandang Dewa Huang Kuanyuan di depan mereka dengan ekspresi ketakutan, dan tidak berani memasukinya. Meskipun khawatir, namun, mereka pasti akan memasuki *** Huang Kuanyuan ini pada akhirnya dan menangkap Ling Baur dan yang lainnya. Ling Baur melihat orang-orang dari sekte Buddha. Tidak ada keterkejutan di matanya. Namun, dia tidak khawatir bahwa Suster Amiao dan tempat persembunyian mereka akan ditemukan dalam waktu singkat. Setelah itu, dia memasang beberapa jebakan di dekat pintu masuk *** Huang Kuanyuan, dan dia menghindari orang-orang dari Sekte Buddha dan langsung pergi untuk menyelamatkan Jiaolong hitam yang belum diselamatkan. Pada saat yang sama, Kyushu Xianyu, Yunzu, Pegunungan Perunggu Kuno. Pintu masuk ke istana bawah tanah. Cahaya keemasan menembus dunia dan datang ke sini. Ketika cahaya keemasan itu menghilang, sebuah sosok muncul. Saya melihat sosok ini, dia kuat dan kuat, memegang lingkaran emas yang penuh harapan di tangannya. Matanya bersinar terang, seperti 2 lampu emas menyala yang menatap pintu masuk istana bawah tanah di depannya. Dia ditutupi rambut emas, lebih seperti menuangkan emas, dengan cahaya keemasan. Sosok ini adalah tokoh mitos yang diperankan oleh Chen Chang'an. Raja Kera. Di dalam tubuhnya, ki dan darah melonjak, dan suara tsunami seperti tanah longsor dan bumi retak dilepaskan, yang memekakkan telinga dan menderu. Fluktuasi kekuatan yang dipancarkan tak tertahankan bahkan untuk langit dan bumi di sekitarnya, dan mereka terus bergetar dan tampaknya runtuh setiap saat. Singkatnya, sekarang, ini adalah Raja Kera, yang sangat kuat. Kali ini, Chen Chang'an tidak hanya ingin menyelamatkan Baur dan yang lainnya, tetapi juga menghancurkan Sekte Buddha-Buddha. Bab 477, terserah kau saja, biarkan dia pergi. Gunung Perunggu Kuno, pintu masuk ke istana bawah tanah abadi. Raja Kera, diperankan oleh Chen Chang'an, menatap pintu masuk di depannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa di wilayah abadi 9 provinsi yang kecil,
itu akan mengarah ke tempat yang begitu misterius. Namun, Chen Chang'an bahkan lebih khawatir sekarang. Bagaimana situasi Ling Baor, Am Yao, dan Tuoba Ye San Yao saat ini? Bagaimanapun, yang mereka hadapi adalah Sekte Buddha. Sekte Buddha kuat, dengan fondasi yang kuat dan bahaya yang tersembunyi. Meskipun, ada boneka klon Ning Bingxian yang melindungi sisi Ling Baor. Tetapi bagaimanapun juga, Ning Bingxian bukanlah tubuhnya. Itu hanya klon. Agaknya sekarang, kekuatan di tubuhnya telah lama habis, dan boneka klon telah menghilang di Sekte Buddha. Dan setelah klon Ning Bingxian menghilang, kemudian, semua ini hanya dapat bergantung pada Ling Baor sendiri. Meskipun kekuatan Ling Baor telah meningkat pesat, tetapi Chen Chang'an pasti khawatir tentang keselamatannya. Jadi, Chen Chang'an tidak menunggu Ning Bingxian datang ke Jiushu Xianyu untuk memberitahunya apa yang terjadi pada Sekte Buddha di belakangnya. Kemudian langsung menggunakan kartu permainan mitos untuk pergi ke Sekte Buddha lagi. Dan kali ini, Raja Kera, orang bijak agung dari Raja Kera, sangat kuat, dan Chen Chang'an memiliki kepercayaan penuh. Kemudian, Chen Chang'an melewati pintu masuk istana bawah tanah abadi. Memasuki istana bawah tanah abadi lagi, sisi lain. Setelah Ling Baor meninggalkan Huang Kuanyuan yang berdarah, dia pergi untuk menyelamatkan naga hitam. Hari ini, naga banjir hitam masih terperangkap di kota Huang Kuan, pintu masuk ke wilayah Sekte Buddha. Namun, apa yang tidak pernah dipikirkan Ling Baor adalah, ketika dia datang ke kota Huang Kuan, tidak ada jejak naga banjir hitam. Sebaliknya, di kota Huang Kuan, saya melihat seseorang. Orang ini adalah Putra Suci Buddha. Putra Suci Buddha, mengenakan jubah berwarna darah, tampaknya telah lama berharap bahwa Ling Baor akan datang ke sini. Jadi, menunggunya di sini. Setelah melihat Putra Suci Buddha, Ling Baor mengerutkan kening. Bagaimana kau bisa ada di sini? Orang suci, mengapa aku tidak bisa ada di sini? Putra Suci Buddha menatapnya dengan tenang dengan senyum tipis di wajahnya. Ling Baor sangat berhati-hati dan tidak berani ceroboh. Lepaskan kesadarannya dan lihat sekeliling. Jangan khawatir, Putra Suci ini datang sendiri, dan tidak menyergap di sini. Ling Baor masih sangat berhati-hati, menatapnya, dan berkata dengan dingin. Apa yang ingin kau lakukan? Sang Putra Suci Buddha tersenyum. Genggam tanganmu. Tampaknya ada ruang yang terbuka. Sebuah sangkar muncul. Di dalam sangkar itu, naga banjir hitam yang terkurung. Orang suci, iblis ini, seharusnya menjadi tujuanmu. Sang Putra Suci Buddha berbicara dengan fasih. Naga banjir hitam ada di dalam sangkar. Dia mengungkapkan keraguan. Aku tidak mengerti apa yang dimaksud Sang Putra Suci Buddha ketika dia mengatakan ini. Mungkinkah gadis suci Buddha datang untuk mencariku? Tapi aku tidak ada hubungannya dengannya. Ling Baor tidak omong kosong. Bicaralah langsung. Lepaskan naga banjir hitam. Mendengar kata-kata Ling Baor, Hei Jiaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia membelalakkan matanya dan menatap Ling Baor. Kau, kata Ling Baor, Hei Jiaolong, aku Ling Baor, dan aku juga gadis suci Sang Buddha. Aku baru saja kehilangan ingatanku karena suatu alasan, tetapi sekarang dengan bantuan Sang Guru, ingatanku telah dipulihkan. Mendengar kata-kata Ling Baor, Hei Jiaolong tiba-tiba menyadarinya. Begitu. Tidak heran mengapa ada dua orang yang terlihat sangat mirip di dunia ini. Awalnya, Hei Jiaolong merasa ada yang tidak beres. Ternyata itu adalah murid sang guru, Ling Baor. Pada saat ini, Hei Jiaolong tampak terkejut. Nona Bur ada di sini. Itu pasti dikirim oleh sang guru untuk menyelamatkannya.
Adapun putra suci Sang Buddha, selalu ada senyum di wajahnya. Ling Bao'er, itu nama yang bagus. Ling Bao'er memancarkan aura kekuatan yang mencengangkan. Katanya dengan dingin, putra suci Sang Buddha, meskipun kau kuat, aku tidak jauh lebih lemah darimu, dan biarkan naga banjir hitam pergi. Dari tubuh Ling Bao'er, napas telah meningkat dengan mantap. Menjadi sangat kuat. Ling Bao'er sangat bermartabat, karena dia tahu bahwa pasti akan ada pertempuran sengit di masa depan. Meskipun saya telah mempraktikkan hukum waktu, tetapi belum tentu dia dapat mengalahkan putra suci Buddha dan menyelamatkan naga banjir hitam. Dan tepat ketika Ling Bao'er hendak menyerang putra suci Buddha, sesuatu terjadi yang tidak pernah diharapkan Ling Bao'er. Dia benar-benar melihat putra suci Buddha mengangguk, dan kemudian membuka kandang dengan rapi. Dengan cara ini, naga banjir hitam dilepaskan. Ling Bao'er sedikit tertegun, dan tidak bisa menahan cemberut. Apa yang ingin kamu lakukan? Putra suci Buddha merentangkan tangannya, sesuai keinginanmu, biarkan dia pergi. Bahkan naga banjir hitam di dalam sangkar itu melihat ke pintu penjara yang terbuka dan menunjukkan ekspresi bingung. Aku tidak mengerti obat apa yang dijual di dalam labu sang putra suci Buddha. Apakah akan ada perangkap yang dipasang? Hei Jiaolong berpikir dalam hati. Jadi, pintu penjara terbuka. Dia tidak berani keluar, karena takut aku akan secara tidak sengaja membunuh Nona Bao'er. Sekali lagi, inilah yang dikhawatirkan Ling Bao'er. Sang putra suci Buddha hari ini benar-benar bermain kartu di luar akal sehat, membuatnya benar-benar tidak dapat diprediksi. Jadi, Ling Bao'er tidak berani bertindak gegabah di sini. Bab 478, kerjasama tidak ada lagi, kebajikan dan kebenaran ada di sini. Putra suci Buddha juga melihat keraguan di hati Hei Jiaolong dan Ling Bao'er. Katanya, jangan khawatir, aku tidak memasang jebakan apapun secara diam-diam, aku benar-benar membiarkan monster ini pergi. Putra suci Buddha berkata pada dirinya sendiri. Kemarin, avatar orang dewasa itu mencegatku, aku telah melihat kekuatan mengerikan yang dimiliki orang dewasa itu. Jika bukan karena orang dewasa itu penyayang, aku pasti telah jatuh di bawah pisau orang dewasa itu. Ngomong-ngomong, kata-kata Buddha-Buddha penuh dengan ketakutan. Tentu saja, ada juga rasa bahagia selama sisa hidupnya. Ling Bao'er berkedip. Orang dewasa di mulut putra suci Buddha, harus dikatakan sebagai tuan. Tentu saja, Ling Bao'er tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata putra suci Buddha. Meskipun dia takut pada Tuan Guru, dia muncul di sini dan bahkan menangkap naga banjir hitam terlebih dahulu. Pasti ada niat lain. Ling Bao'er tidak berbicara omong kosong dengan putra suci Buddha, dan bertanya langsung ke intinya. Apa tujuanmu? Putra suci Buddha tersenyum. Nona Bao'er, hari ini, aku datang ke sini dengan ketulusan, keterbukaan, dan kemauan untuk bekerja sama denganmu, daripada memiliki hubungan yang bermusuhan denganmu. Ling Bao'er masih berkata dengan dingin. Kamu memiliki dukungan dari Buddha-Buddha di belakangmu, jadi mengapa kamu harus bekerja sama dengan kami? Terlebih lagi, kami terjebak dalam sekte Buddha-Buddha, dan kami dapat ditangkap oleh sekte Buddha-Buddha-mu kapan saja. Mustahil untuk melindungi diri kami sendiri. Aku rasa kami tidak layak untukmu. Putra dewa yang bermartabat turun dari tubuhnya untuk bekerja sama dengan kami. Putra suci Buddha menggelengkan kepalanya. Meskipun Raja Iblis Buddha kuat, menurutku, dia jauh lebih lemah dari raja itu. Terlebih lagi, menemani raja itu seperti harimau. Di sini, Raja Iblis Buddha murung setiap hari. Meskipun aku seorang putra suci, statusku mulia, tetapi tetapi juga tergantung pada pisau sepanjang waktu. Setelah mengatakan ini,
Cahaya cemberut dan dingin melintas di mata putra suci Buddha. Nona Baoer, orang dewasa di belakangmu itu kuat, dan hanya klon kecil yang mengandung kekuatan yang mengerikan, yang membuatku sulit membayangkan seberapa kuat tubuhnya, menurutku. Bahkan Raja Iblis Buddha masih merupakan lawan dari raja itu. Jadi, apa tujuanmu? Putra suci Buddha tersenyum. Seperti yang kukatakan sebelumnya, tujuanku, tentu saja, adalah untuk bekerja sama denganmu dan mengambil tindakan bersama untuk menghancurkan Raja Buddha. Dikabarkan bahwa Raja Buddha ini memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar. Jika kau dapat membunuhnya dan memenangkan kesempatan untuk menjadi kaisar, kamu dan aku pasti akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam kaisar abadi di masa depan. Ngomong-ngomong, mata putra suci Buddha menjadi lebih berapi-api. Bagaimanapun, itulah tujuannya. Di dalam sangkar, naga banjir hitam tidak dapat menahan rasa terkejut ketika mendengar kata-kata sang Buddha. Orang ini, aku tidak menyangka memiliki ambisi sebesar itu. Ternyata dia ingin bergabung untuk menyingkirkan sang Buddha. Ling Baoer mendengar kata-kata putra suci Buddha, dan matanya jelas berfluktuasi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa putra suci Buddha memiliki ambisi sebesar itu. Tentu saja, pada hari-hari ketika dia menjadi orang suci Buddha, dia juga pernah berhubungan dengan sang Buddha. Sang Buddha tidak dapat merasakan seberapa kuat kekuatannya. Namun, itu memberi orang perasaan seperti lautan yang luas, yang membuat hatinya sama sekali tidak dapat menghadapi pikirannya. Tentu saja, sekarang ingatannya telah pulih, meskipun dia tahu bahwa sang Buddha sangat kuat. Namun, gurunya adalah Chen Chang'an yang tak terkalahkan di seluruh dunia. Untuk mengatakan bahwa di dalam hati Ling Baoer, dibandingkan dengan sang Buddha, tentu saja, gurunya adalah yang terkuat. Namun, di Ling Baoer ini, tidak ada rencana untuk berurusan dengan sang Buddha untuk saat ini. Melihat Ling Baoer tidak berbicara, putra suci Buddha berkata, "Bagaimana perasaanmu?" Ling Baoer meliriknya. Tidak mungkin. Sekarang, mereka bersembunyi di Huangkuanyuan neraka, dan mereka belum lolos dari zona bahaya, dan mereka tidak ingin membuat masalah di luar festival. Putra suci Buddha tersenyum, sepertinya kita belum mencapai kesepakatan. Tentu saja, putra suci Buddha juga tidak peduli. Jalan, tentu saja, apa yang saya bicarakan hanyalah sebuah saran. Meskipun kita belum mencapai kesepakatan, kita dapat mempertimbangkannya kembali. Bagaimanapun, kerjasama tidak ada lagi, dan ada kebajikan dan kebenaran. Satu teman lagi lebih baik daripada satu musuh lagi. Rumah harta karun sekte Buddha-Buddha, peluang untuk menjadi kaisar, selama kita dapat membunuh dewa Buddha-Buddha, maka semua ini milik kita. Kamu dapat berbicara dengan orang dewasa itu tentang masalah ini, dan kamu tidak terburu-buru untuk membuat keputusan. Bab 479, Tambahkan api, ungkap. Setelah mengatakan ini, sang putra suci Buddha tidak berbicara lagi dengan Ling Baoer, dan berbalik untuk pergi. Tentu saja, sebelum pergi, dia memberikannya kepada Ling Baoer Fangsheng. Dengan barisan ini, pengguna dapat langsung berteleportasi ke istana tempat tinggal sang putra suci Buddha dan berdiskusi dengannya. Tampaknya sang putra suci Buddha tidak menyerah di sini. Saya masih berharap untuk bekerja sama dengan Chen Chang'an melalui Ling Baoer untuk membunuh sang Buddha. Setelah sang putra suci Buddha pergi, Ling Baoer dengan hati-hati mengamati apakah formasi persegi itu diam-diam telah memasang tangan atau kaki. Setelah tidak menemukan tangan dan kaki, atau ambil barisan itu. Setelah itu, Ling Baoer pertama-tama membuka kutukan pembunuh dewa di naga banjir hitam, dan kemudian pergi dengan naga banjir hitam. Tentu saja,
Ling Baur masih sedikit khawatir tentang perangkap apa yang akan dipasang secara diam-diam oleh sang putra suci Buddha. Jadi dia tidak berhenti, dia membawa naga banjir hitam untuk menahan semua napasnya, dan pergi ke Huang Kuanyuan yang berdarah. Dalam perjalanan, Hei Jiaolong bertanya kepada Ling Baur bagaimana keadaan mereka saat ini. Apakah sang guru telah menyelamatkan mereka semua? Ling Baur menggelengkan kepalanya pelan. Katakan kepada Hei Jiaolong bahwa sang guru akan menyelamatkan mereka dari penjara bawah tanah. Kepala sekolah Feng Qiyun, yang pergi menyelamatkan sekte panjang umur dari belakang, dikelilingi oleh putra suci Buddha. Dan sang guru datang, bagaimanapun juga, itu hanyalah klon, dan sekarang aku mendengarkan apa yang dikatakan putra Buddha. Jelas, kekuatan klon sang guru telah benar-benar habis. Jadi sekarang, tanpa bantuan sang guru, dengan kekuatan mereka sama sekali tidak cukup untuk menerobos pengepungan sekte Buddha-Buddha dan melarikan diri dari sekte Buddha-Buddha. Oleh karena itu, dia membawa mereka yang diselamatkan dari penjara bawah tanah dan membawa mereka untuk bersembunyi di mata air kuning neraka, dan menunggu sang guru datang lagi. Sepanjang jalan, Ling Baur dan Hei Jiaolong benar-benar menahan napas mereka. Sekte Buddha hari ini penuh dengan rumput dan pepohonan, setan merajalela di mana-mana, dan para tetua serta murid sekte Buddha-Buddha berjaga-jaga di mana-mana. Terutama di pintu masuk Huang Kuanyuan yang berdarah, dijaga lebih ketat dan kedap udara. Tampaknya dia tidak berniat melepaskan Ling Baur dari mereka. Tidak ada jebakan yang dipasang secara diam-diam oleh putra suci Buddha. Jelas, mungkin dia benar-benar ingin bekerja sama dengan Ling Baur dan yang lainnya. Aura Ling Baur dan Hei Jiaolong sepenuhnya terkendali, dan mereka tidak diperhatikan oleh siapapun dari sekte Buddha. Keduanya diam-diam lolos dari penjaga sekte Buddha-Buddha dan kembali ke mata air kuning neraka. Namun, yang tidak diketahui Ling Baur dan Hei Jiaolong adalah bahwa sang putra Buddha tidak benar-benar pergi. Sebaliknya, dia terus mengawasi mereka berdua secara diam-diam hingga mereka memasuki Huang Kuanyuan yang berdarah. Kemudian, sebuah senyuman aneh muncul di wajah sang putra Buddha yang suci. Meskipun dia tidak ingin menyinggung Chen Chang'an. Namun, saat ini, jelas bahwa api harus ditambahkan. Karena Chen Chang'an mengirim klon untuk menyelamatkan Ling Baur dan yang lainnya. Sudah cukup untuk melihat betapa pentingnya Ling Baur dan yang lainnya. Jika membiarkan Ling Baur dan yang lainnya mati secara tragis di sekte Buddha-Buddha sebelum Chen Chang'an kembali untuk menyelamatkan mereka sepenuhnya. Jika demikian, itu pasti menarik. Kotak itu, tentu saja, sang putra Buddha yang suci tidak melakukan apapun secara diam-diam. Namun, itu tidak berarti bahwa naga banjir hitam, sang putra Buddha yang suci tidak melakukan apapun secara diam-diam. Dia telah secara diam-diam melakukan trik P. Ada naga banjir hitam jauh sebelum naga banjir hitam datang. Dalam hal konspirasi dan trik, jelas Ling Baur masih seorang pemuda yang tercengang di hadapan sang putra Buddha yang suci, dan pengalamannya masih terlalu dangkal. Tentu saja, tangan dan kaki yang dilakukan oleh putra suci Buddha pada naga banjir hitam juga sangat tersembunyi. Belum tentu Ling Baoer dapat menemukan apapun pada Jiaolong hitam. Ling Baoer, kamu pasti telah membawa iblis kecil itu kembali ke tempat aman Huang Kuanyuan di neraka sekarang. Putra Buddha bergumam sambil tersenyum, dan kemudian mengirim pesan kepada orang-orang yang sedang mencari di Huang Kuanyuan dari sekte Buddha-Buddha. Sisi ini, Ling Baur membawa naga banjir hitam untuk bergabung dengan Amiao, Tuoba Ye San Yao dan yang lainnya. Namun, dia tidak tahu bahwa ada bau yang tidak dapat dijelaskan yang keluar dari tubuh naga banjir hitam. Ling Baur dan yang lainnya tidak dapat mencium bau ini.
Namun, itu dapat tercium oleh makhluk-makhluk iblis di sekte Buddha. Hari ini, para tetua putra suci Buddha membawa iblis tirani yang tak terhitung jumlahnya dan tanpa tujuan mencari tempat persembunyian Ling Baur dan yang lainnya di mata air kuning neraka. Tiba-tiba, para iblis itu mencium bau ini, lalu menjadi gila, mencari bau ini dan pergi. Para tetua sekte Buddha terkejut. Itu adalah aroma ajaib yang ditinggalkan oleh putra suci. Setelah itu, para tetua sekte setan Buddha mengikuti para iblis yang telah menjadi gila itu. Adapun Ling Baur dan yang lainnya saat ini, mereka tidak tahu bahwa tempat persembunyian mereka telah terbongkar saat ini. Setelah Jiaolong hitam kembali, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Itu untuk memulihkan diri dan memulihkan diri, sambil menunggu Chen Chang'an menyelamatkan mereka. Akhirnya, setelah beberapa jam, para iblis dari sekte setan Buddha itu mencari bau naga banjir hitam dan datang ke tempat persembunyian Ling Baur dan yang lainnya. Ling Baur menemukannya untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah warna. Tidak, tempat persembunyian kita terbongkar. Dia ingin melarikan diri dari sini bersama semua orang. Tapi sayang, kali ini, para tetua sekte Buddha telah mengepung Ling Baur dan yang lainnya di tempat yang aman, dan jelas bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan mereka melarikan diri kali ini. Di tempat yang aman, Ling Baur, A Miao, Hei Jiaolong, dan Tuo Baye, Hong Yi, Sezini, dan para dewa lainnya diselamatkan dari istana bawah tanah. Ekspresi mereka sangat serius. Tuo Baye berkata dengan serius, "Nona Baoer, ada orang-orang dari sekte Buddha di luar, kita dikepung." Ekspresi Ling Baur serius. Sekarang aku hanya harus menemukan cara untuk menerobos dan melarikan diri. Dia tidak mengerti mengapa tempat persembunyiannya terungkap begitu cepat. Masuk akal jika medan neraka Huang Kuanyuan rumit dan berbahaya. Di pihak Buddha, akan butuh waktu lama untuk menemukan mereka. Semua ini terlalu cepat. Meskipun Ling Baoer masih belum berpengalaman, dia bukan orang bodoh. Tebak mungkin mereka terbongkar dan berhubungan dengan putra Buddha. Jadi, mengapa terbongkar? Barisan itu, Ling Baur sudah memeriksa. Tidak ada jejak manipulasi. Tiba-tiba, Ling Baur terkejut. Apa yang dia pikirkan? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat naga banjir hitam. Mungkinkah naga banjir hitam dimanipulasi oleh putra suci Buddha? Kalau tidak, mengapa putra suci Buddha dengan sengaja menangkap naga banjir hitam? Kalau begitu biarkan dia pergi. Ini pasti berlebihan. Bab 480, datang, pengepungan sekte Buddha. Kemudian, Ling Baur memeriksa tubuh naga hitam. Benar saja, dia menemukan tangan dan kaki yang diam-diam dibuat oleh putra Buddha. Dia menghela napas, akhirnya masuk akal. Kemudian, Ling Baur melepaskan tangan dan kaki yang telah dilakukan putra Buddha suci pada naga hitam. Namun, sekarang, itu tidak ada gunanya. Hei Jiaolong tampak bersalah. Nona Baoer, ini semua salahku. Aku bahkan tidak menyadari apa yang dilakukan putra Buddha suci ini padaku. Ling Baur menggelengkan kepalanya dengan ringan. Aku tidak menyalahkanmu, putra Buddha suci itu berbahaya dan licik, dan kekuatannya sangat kuat. Bagaimana dia bisa dengan mudah ditemukan olehmu? Kemudian, Ling Baur menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Semuanya, sekarang kita dikepung, tidak ada jalan keluar. Sekarang tampaknya kita harus bertarung sampai mati dengan sekte Buddha-Buddha. Kasihan, aku tidak sabar menunggu guru-guru datang dan menyelamatkan mereka. Semua orang yang hadir, ekspresi mereka sangat tegas, dengan tekad untuk mati. Bagi para biksu abadi ini, mereka telah dipenjara di ruang bawah tanah yang gelap selama bertahun-tahun, dijarah dan disiksa sepanjang hari.
Mereka lebih baik mati. Aku tidak ingin menjalani siksaan di ruang bawah tanah lagi. Lawan mereka, ya, bahkan jika mereka mati, mereka harus membayar harganya. Bunuh mereka. Petik 2. Mendengar raungan para biksu abadi ini, Ling Baur mendesah dalam hatinya. Orang-orang ini pada akhirnya akan selamat. Berapa banyak orang yang ada di sana? Bahkan bagi mereka, peluang untuk selamat juga sangat tipis. Saat ini, orang-orang dari Sekte Buddha yang mengepung tempat aman di luar, serta para iblis itu, telah melancarkan serangan terhadap orang-orang Ling Baur yang bersembunyi di tempat aman. Namun, yang harus dilakukan oleh Sekte Buddha sangat sederhana. Bawa semua orang ini kembali ke ruang bawah tanah dan terus rampas esensi kehidupan di tubuh mereka. Jika kamu melawan, kamu akan dibunuh. Pertempuran akan segera dimulai saat ini. Istana bawah tanah abadi. Raja Kera diperankan oleh Chen Chang'an, berjalan melewatinya. Lagi pula, aku sudah datang ke istana bawah tanah abadi ini dan pernah ke Sekte Buddha-Buddha. Jadi, jalannya mudah. Di istana bawah tanah abadi, tentu saja, ada banyak kejahatan kuno. Namun, sayang sekali, kali ini yang kuhadapi, adalah Raja Kera yang diperankan oleh Chen Chang'an. Hari ini, Raja Kera yang diperankan oleh Chen Chang'an sangat menakutkan. Kualitas kartu bermain mistis ini legendaris. Tetapi Raja Kera bijak agung, memiliki kekuatan luar biasa dan telah melangkah ke jajaran Kaisar Semu. Dengan kekuatan yang begitu kuat, dalam pandangan Chen Chang'an, menghancurkan Sekte Buddha-Buddha sudah lebih dari cukup. Tentu saja, tidak ada binatang buas kuno yang ditemui di istana bawah tanah abadi yang merupakan lawan Chen Chang'an. Berani memprovokasi masalah Chen Chang'an, tentu saja semuanya langsung dilenyapkan. Di istana bawah tanah abadi, Chen Chang'an tidak beristirahat sejenak, dan tidak menyia-nyiakan 1 menit atau sedetik pun. Lagi pula, semakin lama berlarut-larut, Ling Baoer, semakin berbahaya mereka di sana. Hanya setelah berhasil menyelamatkan Ling Baoer dan yang lainnya kembali ke alam mereka yang tak terkalahkan, Chen Chang'an dapat sepenuhnya lega. Sepanjang jalan, kekuatan Chen Chang'an dapat dikatakan sangat dahsyat. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Akhirnya, dia sekali lagi datang ke kota perbatasan situs Sekte Buddha. Kota Huangquan, tempat naga banjir hitam sebelumnya. Melewati kota Huangquan, itu adalah lokasi Sekte Buddha. Chen Chang'an menatap kota Huangquan di depannya, dan cahaya keemasan melintas di matanya. Terakhir kali, dia dan klon Ning Bingxian datang ke sini. Kali ini, dia datang ke Xin Yi sendirian, memainkan peran Raja Kera. Hari itu, naga banjir hitam dipenjara di sini oleh Dewa Ningbing. Sudah terlambat untuk menyelamatkannya nanti. Chen Chang'an bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu bagaimana keadaan naga banjir hitam sekarang. Lalu, Chen Chang'an melangkah ke kota Huangquan. Di kota Huangquan, masih ada orang-orang dari Sekte Buddha-Buddha yang menjaga di sini. Sayang sekali, sebelum orang-orang ini bisa bertindak, mereka dihabisi oleh Chen Chang'an. Namun, Chen Chang'an tidak membunuh semua orang di kota Huangquan. Seorang tetua dari alam mulia abadi dari Sekte Setan Buddha ditinggalkan untuk menanyakan situasi tersebut. Bagaimanapun, kesadaran Chen Chang'an meliputi seluruh kota Huangquan, dan naga banjir hitam tidak pernah ditemukan. Aku tidak tahu kemana naga banjir hitam pergi. Tetua Sekte Buddha, dia menggigil saat melihat monster monyet berambut emas yang menindas dan menakutkan di depannya. Dia ditekan ke tanah, tidak bisa bergerak, dan sangat takut. Di mana naga itu di kota? Aku diselamatkan. Siapa yang menyelamatkannya?
Dia pengkhianat sekte Buddha, gadis suci Buddha. Chen Chang'an menyipitkan matanya. Tanpa diduga, Bauer lah yang diselamatkan. Di mana dia sekarang? Kudengar bahwa gadis suci Buddha sekarang membawa para tahanan itu untuk bersembunyi di mata air kuning neraka. Kemudian, Chen Chang'an merayu tetua abadi sekte Buddha. Bawa aku ke neraka Huang Kuanyuan. Tetua Xianzun pengecut dan mengangguk cepat. Bawa orang dewasa ke sini. Tetua abadi memimpin jalan. Di mata air kuning neraka. Suara pembunuhan itu mengejutkan. Putra suci Buddha berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, bersembunyi dalam kegelapan, menyaksikan pertempuran dengan dingin. Ribuan iblis, serta puluhan tetua sekte setan Buddha, mulai membunuh Ling Baoer dan yang lainnya. Ling Baoer memimpin kerumunan untuk melawan dengan putus asa. Namun, celah antara kedua belah pihak terlalu lebar. Sama sekali tidak pada level yang sama. Di pihak Ling Baoer, banyak sekali makhluk abadi yang mati secara tragis di tangan iblis dan tetua. Dan Ling Baoer, dia menyaksikan para makhluk abadi itu mati secara tragis, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang. Aku hanya berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Tuo Baye, Hong Yi, Sezini, Amiao, dan Hei Jiaolong. Namun, hanya dengan Ling Baoer saja, berapa lama dia bisa bertahan. Demi melindungi Tuo Baye dan yang lainnya, dia dikepung oleh 15 tetua sendirian. Terlebih lagi, masing-masing dari selusin tetua ini memiliki kultivasi yang kuat dari para santo jalan abadi. Meskipun Ling Baoer mendapatkan warisan pedang abadi dan menguasai hukum waktu. Namun, menghadapi 15 santo abadi ini, dia sama sekali tidak tahan. Dia sudah menderita banyak luka. Tuo Baye dan yang lainnya melihat ini. Mereka tidak tahan. Dia segera memberitahu Ling Baoer untuk meninggalkan mereka dan melarikan diri sendirian. Jika Ling Baoer tidak menyelamatkan mereka, dia pasti akan melarikan diri dan selamat. Mereka tidak ingin Ling Baoer mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan mereka. 15 tetua mengelilingi Ling Baoer dan berteriak dengan dingin. Gadis suci Buddha, kau berkolusi dengan musuh asing dan mengkhianati sekte Buddha, dan aku akan membunuhmu hari ini. Kau sudah sekarat sekarang, dan kau masih pergi melindungi semut-semut ini. Kau tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Pengkhianat, sebagian besar mana di tubuhmu telah dikonsumsi sekarang. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Petik 2. Untuk ini, Ling Baoer tidak mengatakan sepatah kata pun, mana di tubuhnya meledak, dan dia terus menyerang. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya. Di depannya, sungai waktu yang panjang muncul. Jauhkan para tetua itu. Mengambil kesempatan ini, dia membawa Tuo Baye dan yang lainnya untuk melarikan diri.